Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Bu Rizky, monggo silakan Ustazah. Ustazah, apa ada waktu luang? Insya Allah ada, Ustazah, silakan. Insya Allah saya ada waktu luang. Monggo Ustazah Rizky. Oke, Ustazah Rizky, ada apa ini? Ada yang bisa saya bantu, Ustazah? Ini Ustazah, sebelumnya matur nuwun atas waktunya. Saya ada permasalahan dalam proses pembelajaran di kelas. Masalahnya yaitu saya kurang memenuhi kebutuhan siswa saat proses pembelajaran, sehingga ada siswa yang ketika saya beri tugas dan mereka selesai terlebih dahulu meminta tugas tambahan lagi, sedangkan teman yang lainnya itu ada yang belum selesai. Itu jadi permasalahan saya. Gitu. Sebentar deh, meski pas sekali ini saya sebenarnya ada kegiatan yang harus istilahnya bersinergi dengan teman sejawat nih. Kebetulan Bu Rizky di sini datang mau menyampaikan tentang ada permasalahan. Saya izin catat dulu deh, saya sekitar. Saya ambil lembaran. Oke. Jadi permasalahan Bu Rizky di sini dalam memanage kelas juga di antaranya ada perbedaan kemampuan siswa. Nah, kemudian di situ sedangkan siswa yang sudah mampu atau sudah bisa, mereka punya waktu yang lebih mengerjakannya, waktu sudah selesai duluan minta tugas lagi, sedangkan yang belum harus butuh waktu tambahan gitu deh. Kemudian begini Bu Rizky, yang saya sampaikan tadi, sekarang ini kalau saya informasikan bahwa yang kita lakukan di sini itu disebut kegiatan supervisi akademik, Ustazah. Jadi mohon izin nanti, nah ini pas sekali jenengan datang ke saya dengan menyampaikan permasalahan. Nanti saya akan melakukan supervisi akademik, Ustazah, di mana dalam supervisi akademik ini mohon saya jelaskan gitu, tidak apa-apa gitu. Jadi dalam supervisi akademik ini nanti kita akan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama adalah pra-observasi. Nah, yang seperti kita lakukan sekarang ini, kita sedang melakukan pra-observasi saja. Nanti yang tahap kedua adalah kita melakukan observasi dengan mengajar sesuai dengan tujuan dan hal-hal yang sudah kita bahas untuk hari ini. Dan nanti mohon izin, saya mungkin akan masuk ke kelas nih, akan ke jenengan. Kita sebagai partner, saya melihat saja, mohon tidak terganggu atas kehadiran saya nanti ya. Nah, setelah saya mengamati panjenengan, nanti ketika observasi di tahap ketiga, yaitu pasca observasi, nanti kita membahas bagaimana hal yang sudah jenengan lakukan, kemudian tahap-tahap yang sudah dilakukan apa sudah tercapai. Nah, itu nanti kita bicarakan di akhir setelah observasi yang disebut dengan pasca observasi. Jadi ada 3 tahap ya. Bersedia lo ya. Kemudian nanti Ustazah, tujuan saya yaitu untuk melihat sejauh mana persiapan Ustazah Rizky untuk observasi dengan cara Ustazah mengajar. Nanti saya sebagai supervisor akan mengobservasi pembelajaran yang Ustazah Rizky lakukan. Nah, selanjutnya harapan apa yang akan Ustazah inginkan saat percakapan ini? Ya, harapan saya nanti ketika proses observasi saya lebih siap dalam menyiapkan pembelajaran hari itu. Itu. Ini kan hari ini ya sudah, sekarang hari Kamis. Kira-kira kapan Ustazah Rizky mau melaksanakan observasi? Insya Allah Selasa depan, minggu depan Ustazah. Selasa depan ya. Oke. Iya. Untuk Ustazah sekarang di kelas berapa nih? Di kelas 2. Kelas 2.
Berarti menggunakan kurikulum K13. Oh gitu. Di Kurtiwas ini mata pelajaran yang akan diampu, yang akan disampaikan nanti matematika ya. Oh gitu. Oke. Kemudian materinya apa saja? Pecahan sederhana saya. Pecahan sederhana. Kelas 2. Kelas 2 tadi ya. Nah, baik sudah, nanti saya akan melakukan observasi mata pelajaran matematika dengan materi pecahan sederhana gitu nggih. Kemudian tujuan pembelajarannya apa Ustazah? Tujuan pembelajarannya itu siswa yang mampu menyajikan pecahan sederhana. Pecahan sederhananya terdiri dari 1/2, 1/3, dan 1/4 sebagai bagian dari keseluruhan. Kalau saya lihat jenengan ini sebetulnya sangat bagus sekali Ustazah. Jadi materinya pun insya Allah sesuai dengan ini deh, apa yang ingin jenengan capai tentang pecahan, dan saya yakin Ustazah pasti bisa mempersiapkannya. Tapi yang ingin saya tanyakan, persiapan yang sudah jenengan lakukan seperti apa Ustazah? Saya sudah membuat RPP, kemudian ada media pembelajarannya juga, lembar kerja dan lebih penilaiannya. Lebih penilaiannya, sampul nih, keren ini. Oh nih, Ustazah hari ini memang pas sekali dengan materi yang jenengan ajarkan itu tentang pecahan nih, pecahan sederhana. Contohnya pecahan seperti apa aja tuh Ustazah? Kebetulan di kelas 2 ini pecahan sederhananya itu hanya ada 3 Ustazah. Pecahan 1/2, 1/3, dan 1/4. Oh gitu. Jadi nanti siswa diharapkan mampu menyajikan pecahan sederhana, 3 pecahan sederhana itu sebagai bagian dari keseluruhan. Oh gitu. Kenapa Ustazah milih materi ini Ustazah kalau boleh tahu? Ngapunten. Iya, kalau secara umum kan mungkin siswa-siswi itu menganggap matematika itu pelajaran yang sulit, membosankan, sehingga juga ada siswa yang kemampuannya bermacam-macam. Ada yang mudah memahami, kurang bisa memahami. Juga tipe belajarnya juga berbeda-beda. Ada yang auditori, kinestetik, dan visual. Oh begitu. Mungkin. Lalu Ustazah, apa saja strategi yang jenengan lakukan untuk pembelajaran pecahan sederhana ini dengan kemampuan murid yang bervariasi ini Ustazah? Mungkin sebelumnya di hari Seninnya saya akan melihat kesiapan belajar mereka. Kemudian pada saat observasi saya akan menggunakan benda konkret sebagai media pembelajaran dan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan dan keberagaman siswa yang ada di kelas itu. Sehingga mereka lebih, kalau ada benda konkret itu lebih tertantang ya, suka ya, anak-anak tertarik untuk mempelajari pecahan. Oh gitu. Iya, bagus sekali loh sebenarnya Ustazah. Ustazah Rizky ini sudah tahu belum kalau yang jenengan lakukan ini sebetulnya jenengan sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pendekatannya yang dilakukan itu Ustazah, yang saya pelajari juga ada tentang kegiatan PSE. Jadi pendekatan sosial emosional. Nah, dalam matematika itu mungkin hal ini juga bisa digunakan Ustazah. Mungkin deh. Nah, jenengan sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi sudah sepertinya step-stepnya sudah pas sekali. Ada membedakan antara istilahnya kemampuan siswa, kemudian gaya belajar siswa, juga mendiferensiasikan berdasarkan konten dan sebagainya. Itu sudah masuk dalam pembelajaran berdiferensiasi Ustazah. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan saya Ustazah, dalam pembelajaran ini pastinya harus ada bantuan dari guru ya, bantuan belajar oleh guru. Nah, di sini bantuan seperti apa yang Ustazah Rizky berikan pada siswa? Mungkin nanti bantuannya itu bisa dibentuk kelompok kecil yang jelasnya heterogen. Oh, sehingga nanti di sana untuk siswa yang
berkemampuan lebih bisa menjadi tutor sebaya terhadap teman yang lain. Dan juga saya akan memberikan arahan bagaimana untuk menggunakan lembar kerja ataupun media pembelajaran yang ada, seperti itu saja. Oke. Ini saya dari tadi nyimak itu jenengan ini loh, kok lengkap sekali sudah gitu loh. Jenengan membuat perencanaan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga bantuan belajar yang sebenarnya sudah sesuai dengan pemetaan kebutuhan siswa itu. Oke. Tapi pertanyaan saya, yang kurang apa kira-kira Ustazah? Apakah ada hal-hal yang masih kurang di situ? Ya, yang harus saya perbaiki ya bagaimana pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik lagi, bisa lebih bermakna untuk anak-anak, sehingga kemampuan siswa itu menjadi yang kurang itu akan mengejar lah, mungkin kalau nggak bisa mengejar sedikit bisa lebih daripada sebelumnya, seperti itu. Oke. Baik, Ustazah Rizky, sebenarnya tadi jenengan yang dibutuhkan ada yang butuh lebih baik lagi gitu kan ya. Saya berharap semoga nanti ketika observasi jenengan diberi kelancaran, kemudian kapan persiapan itu sempurna sehingga proses belajar sehingga proses pembelajaran bisa terlaksana dengan baik Ustazah. Segera mungkin Ustazah. Oh gitu. Oke. Apa perlu mungkin dalam Ustazah? Iya, kami juga pastinya saya membutuhkan bantuan panjenengan, okay. Karena panjenengan itu sebagai guru penggerak dan juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga mungkin untuk melakukan observasi itu saya membutuhkan bantuan panjenengan. Oh gitu, oke. Kalau begitu kaitannya dengan supervisi akademik ini, pengembangan kompetensi seperti apa yang jenengan inginkan? Saya akan ingin mengembangkan kompetensi dalam penyampaian materi dan strategi pembelajaran saya agar murid itu, siswa itu lebih paham lagi dan lebih memaknai bahwa matematika itu bukan pelajaran yang sulit dan membosankan, seperti itu. Sehingga nanti juga diperlukan lembar kerja sesuai dengan kebutuhan dan media pembelajaran yang menarik. Itu saja. Oke. Jenengan sebetulnya sudah masuk di guru penggerak ya, cocok sekali. Belum, saya doakan jenengan segera ini bisa bergabung di situ diberikan. Bagus sekali langkah-langkah jenengan Ustazah. Setelah ini kita melaksanakan proses praobservasi ini, nanti kita laksanakan observasi pembelajaran dan terakhir adalah pasca observasi. Itu tadi yang akan kita laksanakan. Saya rasa Ustazah sudah lengkap sekali, tinggal menambahkan dan melengkapi yang belum dengan rasa sempurna tadi. Mungkin ada hal lain Ustazah yang disampaikan? Sampun cukup Ustazah. Cukup jenengan sudah dari jenengan sendiri sudah terlihat bahwa jenengan sudah bisa memecahkan masalah sendiri. Saya hanya membantu sharing. Baik, kalau sudah sampun cekap, kita akhiri sampai di sini. Semoga proses kegiatan observasi yang jenengan tadinya merasa punya permasalahan, namun jenengan sebenarnya juga punya solusi. Ada istilahnya jenengan itu punya kemampuan yang luar biasa yang sebenarnya jenengan bisa gitu ya untuk mengatasinya dan ingin lebih baik begitu. Saya cuma berdoa dan mungkin insya Allah nanti saya dampingi sampai selesai. Semoga pelaksanaannya nanti berjalan dengan lancar. Matur nuwun Ustazah atas bantuannya. Sami-sami saja. Saya juga terima kasih jenengan, ini kok pas sekali gitu. Matur nuwun. Sami-sami Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustazah mulai. Bagaimana kabar kelas 2C pada pagi hari ini?
tentang pecahan. Nantinya kita akan ada beberapa teman yang Ustazah akan tunjuk menjadi ketua kelompoknya. Apa tugas ketua kelompoknya? Yaitu yang pertama memastikan setiap kelompoknya itu mengerjakan tugas. Yang kedua, apabila ada teman satu kelompoknya yang mengalami kesulitan, silahkan dibantu. Itu tugas ketua kelompoknya. Yang terakhir, yang ketiga, memastikan kelompoknya itu tetap tertib dan tetap terkondisi dengan baik. Paham? Apa itu pecahan? Siapa yang tahu? Ayo, Mas Akif, boleh silakan. Satu dari beberapa bagian. Mungkin ada yang lebih tepat lagi, Mas Aska. Satu dari semua bagian. Belum tepat, kurang tepat sedikit lagi. Siapa yang mau lebih menempatkan sudah dapat petunjuk. Kalau kata Mas Akif, satu lagi Mbak Kalila. Satu dari seluruh bagian. Ada lagi Mas Nanda? Satu dari dua bagian. Oke. Nah, rupanya masih belum ada yang sangat tepat, tapi Ustazah di sini sudah menerka kalian, insya Allah sedikit mendekati konsep dari pecahan. Nah, pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan. Sudah benar yang disebut oleh Mas Akif, Mas Aska, Mas Nanda, dan Mbak Kalila. Itu satu dari beberapa bagian itu sudah benar. Tetapi lebih tepatnya tidak hanya satu saja, tapi beberapa bagian dari keseluruhan. Nah, kebetulan yang akan kita pelajari di kelas 2 ini pecahannya hanya 1/2, 1/3, dan 1/4. Nah, dari contoh pecahan ketiga pecahan itu ada yang bisa menjelaskan arti dari pecahan 1/2. Siapa? Silakan silahkan. Pinter, 1 dari 2 bagian. Selain pecahan 1/2, pecahan 1/3, Mbak Serin. 1 dari 3 bagian, Serin. Pinter. Kemudian yang 1/4, Mbak Putri. 1 dari 4 bagian. Nah, sebelum Ustazah membentuk kelompok, kita lihat materinya dulu ya, yang di video ini. Silakan semuanya perhatikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangannya ya. Halo anak-anak, kembali lagi di channel Kiat Belajar. Nah, tidak terasa pada kali ini kita sudah memasuki pembelajaran tema 7. Materi ini terdapat di dalam pelajaran matematika kelas 2 SD. Mari kita baca cerita berikut ini. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing seperti ini. Lalu kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Nah, ini 1 donat utuh, lalu dipotong dengan bagian yang 1 lebih besar dan 1 lebih kecil. Berbeda dengan yang di atas ya. Kalau yang di atas bagiannya sama ya. Akan belajar di halaman 8 ya, buku tematik halaman 8. Kita lihat yang pertama terdapat 1 donat utuh di 2 bagian sama besar ya. Ini bagian yang pertama dan bagian yang kedua adalah sama besar. Maka jika dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, setiap bagian disebut setengah. Ini setengah dan yang ini juga setengah. Kita bandingkan dengan gambar yang selanjutnya. Ini 1 donat utuh, lalu dibagi menjadi 2 bagian anak-anak sama, tetapi yang 1 lebih besar dan yang 1 lebih kecil. Nah, karena bagiannya tidak sama, maka bukan setengah ya. Yang lebih besar bukan setengah, yang lebih kecil juga bukan setengah. Oke, dan pertanyaan apa itu 1/2, apa itu 1/3, dan apa itu 1/4?
Jadi sekarang ini adalah video yang sudah kalian simak, itu bentuk nyatanya. Maksudnya sudah ada gambar donat yang dibagi menjadi dua bagian. Nah, di sana disebutkan kalau bagian yang dipotong menjadi dua sama besar, setiap potongannya itu adalah membentuk pecahan setengah atau 1/2. Jadi satu potongnya 1/2, satu potong yang lainnya juga 1/2. Dalam kata lain, satu potongnya setengah dan satu potong dua sama besar itu akan menjadi setengah bagian. Paham sampai sini? Paham. Oke, bisa dilanjutkan ya videonya. Jika ada satu bagian utuh, ya seperti ini anak-anak, ada satu bagian utuh, lalu dibagi menjadi dua sama besar, ya harus sama besar. Jika bagiannya tidak sama, tidak dapat dikatakan setengah. Satu bagian yang ini, bagian yang terkecil, satu bagian dari dua bagian yang sama besar tadi dinamakan setengah, ya. Menulisnya seperti ini ya, nah 1/2 ya, dibaca setengah atau 1/2. Sekarang di sini Ustazah punya sebuah bangun datar segi 4, atau tepatnya bangun datar apa ini, ada yang tahu? Persegi panjang ya? Ya. Persegi panjang ini dibagi menjadi beberapa bagian? Tiga bagian. Dibagi menjadi 3 bagian. Kalian perhatikan, 1, 2, 3. Nah, sekarang Ustazah tunjuk bagian yang warna merah ini disebut berapa bagian angkat tangan? Ivan? 1/3. Kenapa Mas Ivan kok disebut 1/3 sih? Dari 2 bagian. Benar? 3 bagian. Oh iya, terima kasih teman-teman. 1 dari 1, 2, 3 bagian. Ya. Kenapa Mas Ivan menyebutnya ini 1/3 bagian? Karena yang warna merah ada 1. 1 dari 1, 2, 3 bagian. Jadi bukan yang kata Mas Ivan tadi pertamanya 1 dari 2 bagian, tapi yang benar adalah 1 dari 1, 2, 3. Kenapa? Karena keseluruhan dari bangun datar persegi panjang ini dibagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, Ustazah ulangi lagi. Yang warna merah ini adalah 1/3 bagian. Kalau yang warna kuning yang di tengah ini berapa bagian? Silakan Mbak Putri. 1/3 juga, yakin? Yakin? Iya, benar. 1/3. Kalau yang warna kuning yang Ustazah tunjuk ini sama, 1/3 juga. Ya, 1/3 bagi. Ya, jadi bangun datar persegi panjang ini dipotong menjadi 3. Masing-masing bagian potongannya itu disebut 1/3 bagian. 1/3. Sampai sini paham? Dengan 1/2, 1/3 dan 1/4. Paham? Oke, kalau paham, Ustazah bentuk menjadi kelompok ya. Ya, Ustazah Farhan, Mas Farhan, kemudian Mbak Sherin, Mbak Putri, sama satu cewek lagi ya, karena ceweknya banyak, Mbak Nade. Oke, nah ini ada 5 teman kalian yang menjadi ketua kelompok. Ustazah harap yang menjadi ketua kelompok putra itu anggotanya semuanya putra ya. Ya, jadi ada 2 kelompok putra. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, masing-masing Mas Askam ada 5 teman, Mas Farhan 6 teman. Ya, silakan. Apa Ustazah tunjuk aja? Ustazah tunjuk. Oke, Mas Aska satu kelompok sama Mas Jivan, Mas Nanda, Mas Dewa, dan Mas Alkif dan Mas Safa. Silakan berkelompok minggir ke sebelah sana cari tempat. Sisanya sama Mas Farhan. Cowok-cowok sisanya sama Mas Farhan. Oke, masih ingat tugas ketua kelompok yang tadi Ustazah jelaskan ya? Oke, kelompoknya Ustazah tunjuk. Yang sebelah sana kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5.
Paham. Bisa tertib? Bisa. Kalau ada temannya yang maju, harus bagaimana? Menghormati. Kemudian apa? Menghargai. Mendengarkan dan memperhatikan temannya. Oke? Siap? Siap. Sudah bagikan ya? Abis itu dewa terakhir nanya. Iya. Kamu gak ngerti bang? Untuk menjelaskan hasil dari nomor 2, 3, dan 4. Jadi ada 3 kelompok saja. Nomor 2 dibaca ya. Salam dulu ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi seperti gambar 12 buah cupcake seperti gambar berikut. Jika siswi memberikan seperempat bagian cupcake tersebut kepada adiknya, maka siswi memberikan 3 buah cupcake kepada adiknya. Oke, jadi untuk yang nomor 2 itu ada 12 buah cupcake seperti yang ada di gambar. Kemudian akan diberikan kepada adiknya Siti sebanyak seperempat bagian. Kira-kira ada berapa buah? Tadi kata Mas Safa ada 3 ya. Apakah benar seperempat bagian dari 12 itu 3 buah? Benar. Yang lainnya? Ada kelompok yang berbeda jawabannya? Nggak ada. 3 buah semua ya? Iya. Jadi seperempat bagian dari 12 buah cupcake itu ada 3 buah. Oke, terima kasih Mas Safa dan Mas Askar. Beri tepuk tangan untuk temennya. Tunjuk kelompoknya. Sering maju bersama saya ya. Iya. Mas Sering maju bersama Mbak Elwa. Mana membaca ini 12 lagi bukan nomor 2. Salah dulu nak. 12 lagi bukan ya. Oke, ayo perhatikan temennya. Salah dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi Anas mempunyai puding yang dipotong menjadi 3 bagian seperti pada. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah selesai, sudah mempelajari 1/4, 1/3, dan 1/2 sebagai bentuk pecahan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan pesan ustazah tadi ustazah awali dengan kalian untuk kalian untuk mensyukuri apapun yang kita rasakan saat bangun tidur tadi pagi ya. Nah, untuk ustazah akhirnya pesan ustazah, setelah kita mensyukurinya, jangan lupa kita berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki apa yang sudah kita lakukan di hari kemarin. Gimana cara memperbaikinya? Berusahalah untuk menjadi lebih baik. Supaya apa? Supaya apa yang akan kalian rasakan besok itu lebih baik dari hari ini. Paham? Paham. Jangan lupa sholatnya juga harus tepat waktu. Oke, terima kasih solihah kelas 2 untuk pagi hari ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama.
untuk pendampingnya Ustazah Rifah, pengajar praktiknya. Selama ini sering merepotkan ke sini. Itu karena ini pas kebetulan agenda yang sekarang itu adalah tentang observasi dan coaching itu pada pendampingan individu yang ke-5 nggih, Ustazah nggih. Apa ada rencana mau JDP juga? Masih jauh, amin. Kita dorong. Amin. Kita Nggih. dorong. Jadi ngapunten ini sedikit minta waktunya jenengan baik mulai kemarin maupun hari ini, karena ini memang rangkaian dari proses dari pendampingan individu dan nanti penilaiannya juga Ustazah Rifah ini salah satunya ya tergantung dari jenengan. Jadi nanti apabila kolaborasinya enak dan sebagainya, kita berdoa bersama-sama semoga Ustazah Rifah lulus dengan nilai yang terbaik. Gitu, jadi mohon waktunya, ampun telah direpotkan. Mungkin itu saja sebatas dari kami, karena ini ada 3 rangkaian. Yang pertama pra-observasi, mungkin sudah dilaksanakan kan, nanti digabung videonya dengan observasi. Dan ketika pasca observasi ini nanti pendamping atau mengajar praktek itu mendampingi. Kalau dibilang melihat mengkoreksi kok kayaknya seperti dosen ya. Jadi ini mendampingi. Jadi nanti setelah ini, alhamdulillah selesai. Jadi nanti saya akan menanyakan proses apa yang telah dilakukan oleh Ustazah Rifah mulai dari pra, terus ketika observasi maupun pasca. Bentar Rizky, Ustazah Rifah sampai siap. Monggo disilakan Pak sampai siap. Baik, Ustazah Rizky selaku guru matematika, matematika yang saya hormati, matur nuwun, kemarin saya diizinkan untuk masuk ke kelas jenengan untuk mengobserv bagaimana panjenengan melaksanakan tujuan utama dalam proses pembelajaran yang sebelumnya sudah kita lakukan perbincangan di situ saat pra observasi di bulan Maret insya Allah ya. Nah, kemudian menghasilkan suatu kesepakatan dan dibutuhkan untuk tindak lanjut di situ. Sedangkan kemarin sudah dilaksanakan tindak lanjutnya berupa kegiatan pembelajaran yang saya amati. Sejauh ini nih Ustazah Rizky, setelah saya observasi, nah apakah dengan bisa menyampaikan kepada saya apa yang sudah dilakukan oleh Ustazah Rizky saat mengajar, dan apakah hal itu sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ustazah Rizky inginkan? Jadi begini Ustazah, kemarin kan waktu observasi permasalahan saya kan mengatasi siswa yang lebih unggul daripada teman yang lain, sehingga mereka itu selalu minta tugas yang ulang gitu kan permasalahan saya. Sehingga setelah berkonsultasi sama jenengan akhirnya didapatkan tindak lanjut, yaitu berupa pembelajaran berdiferensiasi. Dan sudah saya lakukan kemarin yang panjenengan lihat. Saya juga sudah membentuk beberapa kelompok dengan di dalamnya ada ketua kelompok, di mana ketua kelompoknya itu yang siswa yang terpilih sebagai tutor sebaya. Sehingga siswa itu saya pilih melalui beberapa pertanyaan yang mengindikatorkan bahwa siswa itu mampu dalam mencapai materi yang akan saya sampaikan. Gitu. Sehingga ya alhamdulillah kemarin itu sudah berjalan, cuma memang ada beberapa kekhawatiran dari saya terkait dengan penerimaan teman-temannya terhadap yang menjadi tutor sebaya itu. Nah, tapi di sini juga tutor sebaya itu juga bisa menjadi ajang untuk siswa
melatih jiwa kepemimpinannya. Betul. Jadi saya rasa alhamdulillah sudah berjalan. Mungkin nanti butuh beberapa pengembangan lagi supaya lebih efektif lagi seperti itu. Setelah Ustadzah Rizky melaksanakan kegiatan tersebut yang merupakan pemecahan dari masalah di saat kita praobservasi kemarin, di mana kendalanya adalah siswa yang punya kemampuan lebih ini harus digimanakan gitu kan dia. Nah setelah itu dengan melakukan observasi menemukan pemecahannya, perasaan Ustadzah Rizky sekarang bagaimana? Alhamdulillah, mungkin kayak gini ya caranya ternyata gitu ya. Jadi mungkin nanti akan nggak cuma di kelas itu saja yang saya terapkan, mungkin di kelas lain. Kebetulan juga saya juga mengajar di jenjang lain, sehingga nanti itu menjadi cara mengatasinya gimana gitu. Betul. Alhamdulillah, berarti sangat berdampak nih, bukan hanya di kelas itu dan bukan hanya sebagai masalah yang terjadi di kelas tertentu tadi, tapi nanti akan dikembangkan untuk kelas yang lain. Nah di sini berarti Bu Rizky sudah bisa mengembangkan apa yang menjadi masalah, kemudian memecahkan masalah dan memperluas atau mengembangkan kembali sehingga bisa memodifikasi proses pembelajaran dengan baik, begitu ya. Baik. Kemudian tadi mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ya Ustadzah Rizky. Untuk pengembangannya tadi dari tutor sebaya itu apa yang akan Ustadzah Rizky lakukan selanjutnya selain tutor sebaya di kelas? Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi. Kalau sebelumnya kan tutor sebaya ini itu dilakukan dalam beberapa kelompok kecil, sehingga salah satu siswa menjadi tutor dari beberapa siswa yang kecil. Mungkin nanti kalau bisa mungkin dengan berlatih terus-menerus seperti mempresentasikan hasil pekerjaannya siswa, itu harapannya akan menjadi tutor bukan hanya di kelompok kecil tapi di kelompok besar, mungkin di dalam kelasnya seperti itu. Sehingga tapi memang dibutuhkan keahlian untuk ini ya, menyampaikan materi. Mungkin itu nanti yang akan saya bimbing dari anak-anak yang punya keahlian itu. Ya, yang saya lihat kemarin itu kan ada beberapa yang mungkin masih ini ya, belum leluasa menyampaikan pada temannya. Saya sempat melihat kemarin itu ada yang tanya, mana yang kamu tidak bisa? Iya. Nah temannya terus menjelaskan, saya sempat mengamati itu saat di kelas. Kemudian mungkin ada juga beberapa yang tidak bisa menjelaskan secara detail. Nah mungkin Ustadzah Rizky punya langkah selanjutnya, rencana tindak lanjutnya bagaimana itu? Iya, memang kemarin itu juga saya baru melihat mungkin ya, setiap siswa yang menjadi ketua kelompoknya atau yang menjadi tutor sebaya itu mempunyai cara yang berbeda-beda. Ada yang menanyakan kepada temannya mana yang nggak bisa, ada yang tiba-tiba coba dikerjakan dulu, nanti kalau beda-beda. Nah, dan mungkin ya juga cara menerima temannya juga yang berbeda ya, mungkin kayak seperti ini, aku nggak paham apa yang kamu sampaikan, seperti itu mungkin ya. Jadi ya mungkin nanti dari tutor-tutor sebaya itu harus dimatangkan lagi konsepnya. Mematangkan konsep lagi ke tutor sebaya agar mudah ditransfer pada teman yang lain gitu ya. Keren. Oke. Mungkin ada lagi nggak yang akan dikembangkan selain tutor sebaya? Mungkin ide-ide baru. Karena kemarin saya lihat Ustadzah Rizky itu dalam menyampaikan materi ke anak-anak itu sudah menggunakan diferensiasi konten dan diferensiasi proses gitu. Mungkin ada hal baru lagi yang akan jenengan lakukan. Kalau hal baru mungkin lebih dikuatkan lagi aja. Kemarin kan sepertinya yang belum nampak betul itu di diferensiasi prosesnya. Jadi mungkin nanti bimbingan saya itu lebih dikuatkan lagi kepada anak-anak. Mungkin ke situ terlebih dahulu. Gitu. Bu Rizky sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang di situ ada kesadaran
sosial emosional juga, KSE-nya sudah keluar. Terlihat di runtutan di awal, Ustazah Rizky membuka dengan mindfulness pada siswa. Jadi anak-anak dipersiapkan mengkondisikan kelasnya dengan baik. Saya mengamati itu, ya, bagus sekali. Kemudian di kegiatan inti, Ustazah Rizky sudah membagi kelompok siswa, kemudian memilih ketua kelompok, tapi tidak menyampaikan secara terus terang pada siswa yang lain bahwa ini siswa yang punya kelebihan lebih, ya, kemampuan lebih daripada teman-temanmu yang lain, sehingga kesannya anak-anak hanya oh ini ketua saya begitu. Tapi di situ juga tutor sebaya memahami tugas mereka, jadi saling menanyakan. Nah, mereka berdiskusi, bekerja sama. Nah, itu sudah termasuk KSE juga, ya, kesadaran sosial juga begitu. Nah, jadi saya rasa sudah bagus, hanya mungkin perlu dikembangkan lagi di bagian yang mana yang tadi Gina sampaikan. Mungkin bisa ditambahkan ini ya, diferensiasi kontennya agar siswa lebih tertarik dengan materi yang disampaikan. Kemarin itu pecahan ya, pecahan 1/2, sepertiga dan 1/4. Nah, mungkin kalau dari pakai makanan gitu, Bisa juga. tapi harus menyediakan banyak ya. Mungkin yang lebih menarik itu kayak mainan kelereng gitu. Mainan boleh. Tapi kemarin sudah bagus, ada videonya, di pembelajaran juga ada alat peraga dalam ini ya, apa berupa apa tuh? Papan pecahan. Nih, Ustazah Rizky, mungkin ada yang mau disampaikan untuk setelah ini, karena untuk pasca observasi ini saya rasa sudah lengkap apa yang saya gali dari panjenengan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Yang pertama saya ucapkan terima kasih untuk Syarifah atas pendampingannya, mungkin bimbingannya juga, sehingga saya bisa menemukan penyelesaian untuk apa yang menjadi masalah di kelas. Alhamdulillah. Kalau begitu saya juga bersyukur apa yang saya dapatkan dari kegiatan pembelajaran guru penggerak bisa saya tularkan atau saya bagi dengan teman sejawat seperti Ustazah Rizky yang peka terhadap perubahan, dan kita memang harus bergerak begitu ya. Ya, materi Ustazah Rizky.